anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 unit gudang penyimpanan karet di Padang ludes terbakar. Pengedar sabu-sabu di Payakumbuh ditangkap polisi. Istrinya menangis histeris. Pelaku penganiayaan anak tiri yang menyebabkan korbannya meninggal dunia menyerahkan diri ke polisi. Asap yang membumbung tinggi ke udara itu berasal dari kebakaran yang terjadi pada 2 unit gudang penyimpanan karet di Kecamatan Lubuk Begalung pada Minggu siang. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 10 unit mobil pemadam dengan puluhan petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Namun karena yang terbakar adalah karet mentah, proses pemadaman api cukup berlangsung lama. Hingga Minggu sore, api masih menyala dan petugas masih berjibaku memadamkan api. Bahkan petugas kebakaran dan polisi berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Menurut keterangan saksi, api berasal dari gas yang terbakar dan menyambar karet mentah di dalam gudang. Namun upaya pemadaman tidak optimal dan api semakin membesar. Kondisi ini dilaporkan pihak pabrik kepada Dinas Pemadam Kebakaran Padang. Racun api di kantor depan diambil, ternyata nggak sanggup sama racun api itu. Artinya tadi udah ada upaya pemadaman? Udah ada, sama air juga disuruh sama bos tadi. Jadi nggak ada sanggup lagi, udah kebakar 5 petak karet itu, jadi udah nyambar ke tiplek. Jadi udah besar apinya, nggak sanggup lagi. Terus pemadam kebakaran. Kebakarnya kenapa, Bu? Kebakarnya itu tabung gas yang itu yang di depan, Ya. nggak kemati mungkin, nyala. Itulah pemicu apinya. Sementara itu, Budi Payan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Padang menegaskan, upaya pemadaman dan pendinginan api masih berlangsung dan cukup lama karena yang terbakar adalah karet mentah dan terletak di dalam 2 gudang. Warga tinggal di sekitarnya, maka tentu pertama kita lakukan adalah mengisolasi atau mengamankan, melokalisir pabrik yang terbakar ini dari warga. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Tapi karena ini adalah yang terbakar karet mentah ya, maka prosesnya tentu akan cukup lama untuk memadamkan. Kita mengerahkan semua personil ya, semua unit, ada sekitar 10 unit. Juga ada bantuan dari teman-teman dari kabupaten kota lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sedangkan kerugian masih dalam penghitungan. Kasusnya kini ditangani polisi. Sri Louis dan Robi Ham melaporkan dari Padang. Kebakaran juga terjadi di Bukit Tinggi. Sebuah gudang tempat penyimpanan bahan bakar minyak ilegal terbakar pada Minggu siang. Peristiwa ini terjadi di daerah Koto Dalam, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan. Api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan yang menyimpan BBM ilegal jenis Pertalite dan Pertamax dalam jerigen. Belasan unit armada kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah agar kebakaran tidak meluas ke bangunan sekitarnya yang padat penduduk. Kebakaran juga menyambar gudang tahu yang berada di dekat lokasi. Saat kebakaran tercatat terjadi 3 kali ledakan keras saat api berkobar di lokasi kejadian, hingga menyebabkan warga terkejut. Diduga ledakan berasal dari BBM yang terbakar. Salah seorang warga menduga bahwa lokasi kebakaran merupakan gudang penyimpanan BBM ilegal yang telah lama beroperasi. Untuk menyamarkan operasinya, lokasi ditutup dengan atap seng setinggi 1 meter. Namun belakangan lokasi ditutup atap seng setinggi 2 meter, sehingga aktivitas gudang ini tidak terlihat dari luar.
Itu tuh kan ada penimbunan minyak, Bang. Nah, jadi karena itu penyebab kebakarannya pasti udah lama tuh Bang, dari terbangkus, udah tinggi. Dulu kan sengnya cuma separuh, sekarang udah makin tinggi sengnya. Jadi karena apa minyak tuh masih ada barang bukti di situ tuh Bang. Udah berapa lama beroperasi Kak? Udah lama, udah setahun lebihan. Pemiliknya harga sini? Enggak, jam 10-an. Emang sering orang ngata-ngata minyak kalau enggak malam, enggak habis maghrib. Emang kan itu ada tong-tong minyaknya. Secara publik, karena banyak orang yang menonton ya. Tempat penimbunan minyak di belakang ini. Ini ya tempat penimbunan BPM Mbak ya. Cuman ini mungkin ada kelalaian lah. Oh, pemiliknya nggak ada di tempat. Oh, ini kan kita 9 unit dari pemadam kebakaran Kota Bukit Tinggi ditambah Kabupaten Agam 3 unit. Sekarang udah pendinginan udah. Sekitar setengah jaman lah. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Kasus kebakaran dan kepemilikan BBM ilegal ini dalam penyelidikan polisi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Capek deh. Ya Allah ya Rabbi. Gunung Merapi kembali erupsi pada Sabtu siang pekan lalu. Gumpalan asap tebal menyelimuti puncak gunung aktif serta mengeluarkan abu dengan ketinggian kolom mencapai 1000 meter. Letusan gunung api ini terjadi 2 kali dalam selang waktu 7 menit. Erupsi terjadi pada pukul 9:47 menit dan pukul 9:54 menit. Ketinggian kolom abu masing-masing 1000 meter dan 600 meter dari atas puncak gunung. Warga Nagari Sungai Puar tidak mendengar suara dentuman saat gunung itu meletus. Warga tiba-tiba melihat gunung api Merapi mengeluarkan gumpalan asap tebal yang mengarah ke wilayah tanah datar. Dipastikan wilayah itu terdampak hujan abu. Bagi warga sekitar, Gunung Merapi erupsi telah menjadi hal yang biasa. Namun erupsi kali ini agak istimewa karena berlangsung dengan durasi yang cukup lama. Pak, tadi ini ada lagi erupsi ya Pak gunungnya Pak? Iya. Iya lagi. Kali kok baru yang lama. Baru kali ini yang lama Pak. Gunung kok aja meletus kok, cuman masalahnya kalau orang di Sungai Puan nggak biasa. Sudah biasa dia. Tapi kalau yang tertinggi dan yang lama? Kali kok. Baru kali ini. Ada hujan abu juga tadi Pak? Nggak ada. Sungai Puan nggak pernah kali ini. Sebulan. Dari data yang ada di pos pengamat Gunung Merapi di daerah belakang Balok Bukit Tinggi, sepanjang hari Sabtu itu terjadi 11 kali letusan dan 550 kali hembusan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sapi dari Jorong Kampung Cubadak Pasaman Barat dipilih oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat untuk dijadikan hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sapi yang dipilih merupakan sapi jenis simental dengan bobot sekitar 1 ton. Sapi ini terpilih setelah melewati seleksi dan penilaian yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Pemilik sapi merasa sangat bahagia karena dia tidak menyangka sapi dari peternakannya terpilih untuk dijadikan hewan kurban Presiden tahun ini. Udah oke. Udah oke. Nggak ada kendala ya? Alhamdulillah untuk sampai saat sekarang ini nggak ada kendalanya. Iya, kalau beratnya tuh setelah diukur kisaran 1 ton gitu. Tapi kalau masalah angka-angkanya belum gitu. Kita belum sampai ke situ gitu kan. Masalahnya itu ibaratnya kalau kita sebagai peternak itu nantilah gitu kan. Kalau masalah itu tuhnya untuk saat sekarang ini sebagai terpilih aja sudah alhamdulillah gitu. Dinas Perkebunan dan Peternakan juga telah memeriksa kesehatan sapi dan dinyatakan sehat, serta telah memenuhi kategori untuk dijadikan hewan kurban. Ada sih berapa ekor lagi yang disurvei, tapi salah satunya ini yang satu-satunya yang bisa kita bawa untuk seleksi untuk tingkat berikutnya. Usulkan di mana? Nanti kita usulkan ke provinsi, nanti orang provinsi turun lagi memilih
untuk menetapkan ini pemenangnya. Rencananya, sapi kurban Presiden Prabowo ini akan disembelih pada Idul Adha mendatang dan akan dibagikan kepada warga di Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.